Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Nampaknya masih ngantuk saya ini. Kenapa ngantuk ya? Karena saya melihat live diskusi nasab di Robitoh Alawiyah. Dan bagi saya ini adalah suatu momen yang luar biasa, menambah wawasan kita, keilmuan kita, perbendaharaan pengetahuan kita. Kita bisa paham bagaimana dialektika itu dibangun, bagaimana kerangka berpikir itu terbangun dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bermanfaat ya. Bagaimanapun kan saya ini beda ya sama Ki Imaduddin. Saya husnudzon dengan nasab Ba'alwi ya. Dan bagi saya bahwa nasab Ba'alwi ini ya memang masyhurun nasab. Jadi hanya saja kalau saya walaupun saya husnudzon dan bahwa nasab daripada Sadr Ba'alwi ini dalam kategori masyhurun nasab. Kenapa? Tetapi saya beda di dalam amudun nasab. Tetapi perbedaan kecil gitu ya, karena hanya antara kakak dan adik saja. Dan itu sudah sering saya sampaikan. Dan saya terus menyimak, terutama yang disampaikan oleh Dr. Zain Hafi ya. Dan saya suka tentang pemaparan beliau dan saya terus belajar dari semua pemateri-pemateri yang ada. Memang sayang Kiai Imaduddin tidak hadir ya. Nah, teman-teman semuanya, nampaknya di diskusi di Robito Alawiyah itu disebut-sebut tentang naat ya. Yang tes DNA, melakukan tes DNA, banyak melakukan tes DNA. Perlu saya sampaikan bahwa naat menggunakan tes DNA sebagai salah satu pengkonfirmasi sebuah nasab, walaupun di dalam konfirmasi pasif ya. Itu jauh sebelum adanya debat-debat nasab ini. Dan naat memang di dalam mengkaji sebuah nasab itu ya memang menggunakan tes DNA. Walaupun itu tidak diwajibkan, tetapi menyarankan bahwa tes DNA ini penting sebagai pengkonfirmasi pasif ya. Kenapa begitu? Begini, agar kita ini tidak ngegas. Nah, jadi kalau misalkan diketahui ini sebagai keturunan dari Wali Songo, kemudian langsung ngegas, wah berarti saya keturunan Nabi dong. Nah, biar tidak begitu, artinya dengan adanya tes DNA ini memberikan ada ruang untuk kita masih berkata wallahu a'lam bishawab. Nah itu guys. Jadi bagaimanapun nasab itu adalah di tataran zonni, artinya kita ini ingin hati-hati gitu ya. Dan perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara kami di Sadr Ba'alwi agar tidak salah paham. Kenapa naat menggunakan tes DNA? Justru ini adalah bentuk kehati-hatian kami. Kami sadar bahwa kalau di Sadr Ba'alwi itu di dalam nasabnya itu banyak terbit kitab-kitab gitu ya. Sementara kami ini tidak ada yang terpublish. Jadi kalaupun ada manuskrip itu adalah pribadi kami, tidak terpublish gitu, tidak dicetak. Beda dengan saudara kita dari Sadr Ba'alwi. Sehingga kami ini perlu hati-hati karena manuskrip-manuskrip kami ini belum pernah terverifikasi dari pihak luar. Kenapa ya? Karena manuskripnya khusus untuk pribadi kami, tidak pernah terpublish. Nah, kalau Sadr Ba'alwi itu kan sudah terpublish sehingga mendapatkan pengakuan dari beberapa ulama-ulama itu ya. Nah, daripada itu karena belum pernah ada terkonfirmasi, kami ini ingin hati-hati tentang nasab. Sehingga kami sebisa mungkin menggunakan banyak variabel yang di dalam mengkaji sebuah nasab. Jadi penggunaan tes DNA di naat itu adalah bentuk kehati-hatian kami. Ini perlu digarisbawahi ya sekali lagi. Penggunaan tes DNA di kami ini sebagai bentuk kehati-hatian kami. Dan
Manfaatnya apa? Ya seperti tadi, agar tidak ngegas. Nanti pas dikit-dikit, wah saya keturunan Nabi, saya keturunan Nabi. Nah ini yang sangat-sangat tidak kita inginkan bersama itu. Jadi ada ruang untuk berkata wallahu alam bissawab. Dan tentang DNA yang ada di Naat, ini kita ini bervariasi. Yang pertama adalah dari ya hasil yang ada adalah haplu grupnya adalah O, dan ini yang banyak ya. Yang kedua adalah yang terbanyak kedua adalah J.